nggak mau ngomong tahu soal angka-angka ini, soal Papua, soal apa. Saya bilang nggak, saya nggak gitu semangat Pak, karena saya pikir akar segala persoalan kita adalah kita nggak punya pejabat yang cinta negara, yang cinta rakyat. Kita paksa semua pejabat itu korup, paksa semua pejabat melanggar gratifikasi, kita ini jadi munafik. Nah, kenapa kita nggak mau bikin sistem gaji baik, lalu kita terapkan undang-undang Nomor 7 tahun 2006 itu hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Ada prinsip illicit enrichment di sana. Ketika kekayaan pejabat bertambah tidak wajar, kita bisa sita buat negara, Pak. Nah, saya yakin PNS-PNS kita dan TNI-TNI yang jujur atau profesional yang jujur akan jadi orang paling berpotensi untuk menjadi kepala daerah. Pengusaha pun akan takut, Pak, ketika diperiksa pajak yang dia bayar dengan harta yang dia punya, dengan biaya hidup. Kan kita ada LHKPN segala macam. Jadi pasti orang takut. Tapi kita tidak mau seperti sekarang juga, Pak, memeriksa orang yang lama-lama, Pak. Jadi artinya ini adalah rekonsiliasi kita, harus ada satu titik seperti IKTP. Jadi jangan terus-menerus ributin ini, ributin apa. Harus ada sesuatu. Yang sudah kenyang, sudahlah rezeki dia. Tapi kita mulai babak baru. Kalau negara ini, Pak, Bapak cuma kotak-katik mengatakan korupsi, setengah dari kepala daerah itu karena habis uang banyak. Saya bilang tidak. Bapak, saya berani taruhan apapun, Pak. Nanti dipilih DPRD pun lebih gila lagi mainnya, Pak. Sekarang masih ada sedikit cari muka. Nanti kalau DPRD kita betul-betul nggak peduli siapapun, dan ini akan terus naik. Soal wakil nggak ada, saya kira itu bisa diskusikan. Tapi kalau Bapak mengasumsikan bahwa persoalan korupsi sekarang karena dia habisin uang banyak, nggak betul, Pak. Yang bukan duit dia, Pak. Malah ada calon-calon kepala daerah yang cari untung, Pak. Itu pengusaha yang gila SDA, Pak. Saya kenapa bisa tahu? Begitu pasca reformasi sampai peristiwa Mei, kami kan anak Trisakti, Pak. Kita spot dana, Pak. Lalu tahun 99 pemilu pertama kita spot PD Perjuangan, Pak. Kita tahu persis. Lalu sampai 2003 saya ikut partai baru, Dr. Sarir. Saya ikut verifikasi bagaimana oknum KPUD memeras partai baru. Kalau Anda termasuk rakyat juga memeras supaya Anda bisa lolos. Lalu 2004 saya ikut pemilu, Pak. Bagaimana pemilu waktu itu masih udah mulai orang-orang DPRD yang dulu ada yang mantan preman udah bisa nyogok-menyogok, itu 2004. Rakyat udah meres. Lalu 2005 saya ikut pemilu kada pertama kali, itu masih bagus, Pak. Belum ada LSI yang mempermainkan. Belum ada survei-survei yang mempermainkan. Saya mungkin satu-satunya calon bupati yang tercatat di KPU di seluruh Indonesia tidak memanfaatkan satu pun jadwal kampanye. Dan tidak ada bagi baju kaos, Pak. Itu saya lakukan, Pak. 2007 saya ikut pemilu kada lagi di Babel. Yang DPT isi tangan semua, Pak. Pakai cara mati lampu. Tidak pernah kertas suaranya diperiksa mana asli mana tidak asli. Akhirnya sampai jam 7 malam menang 7.000. Komisaris utama, saya hanya berusaha menutupi celah toh. Saya tanya sama direktur-direkturnya, kenapa kita harus impor BBM? Jawabannya sederhana, kilang kita nggak cukup. Benar tidak cukup? Memang nggak cukup toh. Kenapa kilang kita nggak cukup? Udah lama nggak bangun kilang. Kenapa impor minyak mentah juga? Karena 30 tahun tidak ketemu cadangan besar juga. Oke, kalau gitu berarti ini satu hari butuh berapa? Kita mungkin defisit 800.000 barrel. Oke, kalau gitu kenapa tendernya tiap 3 bulan? Soalnya kalau tender panjang nanti ada pemain yang iri dong, cuma dikuasai satu orang gitu loh. Ya kalau gitu gampang caranya, saya bilang taruh di e-katalog LKPP seperti saya lakukan di Jakarta dulu. Di halaman LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, ada halaman khusus DKI punya pengadaan barang. Nah, saya ngomong sama LKPP, Pak Hendi, setuju, sambut dengan baik, karena langsung volume transaksi di LKPP akan naik puluhan ratusan triliun. Capai target dong. Kalau gitu kasih satu halaman khusus Pertamina. Oke. Tapi orang Pertamina ngeyel ini kerjainnya. Nah, dari mana patokan harganya? Sederhana saya bilang. Kita tiap bulan Menteri SDM itu menerbitkan harga minyak mentah Indonesia crude price, untuk menghitung bagian pemerintah yang dibeli dari KSO atau Pertamina lah. Ya sudah, tinggal umumkan ke seluruh dunia. Siapa yang punya minyak mentah harganya tidak melebihi harga ICP, taruh di. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati.
teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Ahok. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tentunya ini hal-hal yang perlu untuk kita ketahui bersama-sama bagaimana kita menilai perjalanan politik yang diambil oleh Ahok, ya. Ketika beliau di dalam sidang, beliau sangat belak-belakan, bahkan dia berani mengskakmat seorang hakim kalau menurut dia berada di jalan yang tepat dan tanpa ada pelanggaran. Pasti dia dengan tegas menyampaikan sebuah argumen dan sebuah pembelaan. Tentunya dia tidak mau dianiaya dan dia tidak mau disalahkan dengan kebenaran yang ia punya. Nah, bagaimana tanggapan masyarakat dalam menilai hal ini? Tentunya mereka selalu senang ketika mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Ahok. Mereka senang juga ketika mendengarkan sebuah nilai-nilai jual yang dilakukan oleh Ahok. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar masyarakat Indonesia. Disampaikan di sini, kalau Pak Prabowo dukung Ahok untuk kuliti para koruptor di Indonesia, pasti semua rakyat akan tambah cinta dengan Pak Prabowo karena membuktikan omongannya tentang sikat semua koruptor. Ya, harusnya dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, dia harus mampu merealisasikan semuanya apa yang dia sampaikan. Karena memang pada kesempatan kali ini Ahok bukan siapa-siapa. Kalau dibilang pejabat juga bukan, memang beliau adalah mantan pejabat di negeri ini. Tetapi sekarang bukan siapa-siapa, dia cuman anggota partai yang cinta akan kebenaran. Dia selalu menyuarakan suatu kebenaran dan keadilan. Karena bagi Ahok itu adalah suatu prioritas utama yang harus dilakukan. Ahok ini orang yang sangat jujur, tapi apa boleh buat, dia bicara di depan anggota yang sudah terkontaminasi penyakit akut, yaitu hati dan otak korup. Ya, hidup Pak Ahok bongkar semua korupsi Pertamina. Mantap Pak Ahok, semoga Anda sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kejahatan di negeri ini akan terbongkar terang benderang, karena itu yang paling utama menjadi PR bagi negara kita, dan Prabowo bersama dengan Gibran yang harusnya mereka selesaikan. Jika ada 1000 orang seperti Pak Ahok ini yang menduduki jabatan strategis di negara Indonesia ini, insya Allah negara ini rakyat akan sejahtera. Pasti itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Yang jujur dibungkam, koruptor dipelihara, saya selalu Ahok. Ya, semoga tidak dikriminalisasi lagi. Biasanya orang jujur banyak yang musuhnya. Memang ramai-ramai dikeroyok, Ahok ramai-ramai dikeroyok ya. Ahok sangat ramai-ramai dikeroyok. Ada banyak orang-orang yang tidak senang karena Ahok mengeluarkan statement ketika oplosan Pertamax yang dilakukan oleh Pertamina. Ya, Ahok angkat bicara dan banyak orang yang tidak senang. Diduga mereka juga terlibat akan hal itu. Ya, sejak dulu saya dukung pemikiran Ahok yang keras, tegas, dan paham soal sistem dan pejabat yang sangat bobrok di negara kita ini untuk diperbaiki. Semoga Pak Ahok nanti menjadi RI 1 di negara kita tercinta ini. Itu yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, Pak Ahok pemberani dan pendobrak lingkungan yang korup, termasuk orang langka di Indonesia. Biarkan dia jadi pemimpin di Indonesia. Ahok masih yang terbaik. Rugilah negara kalau masih gengsi untuk mengajak Ahok berkontribusi terhadap negara Indonesia secara langsung. Pak Ahok sehat selalu dan tetap lindungan Tuhan supaya menjadi orang-orang yang selalu didolakan oleh masyarakat. Kenapa orang cerdas, jujur seperti Ahok banyak musuh? Ya, memang mereka takut karena Ahok belak-belakan dan selalu membongkar hal ini. Ayo rakyat Indonesia, kita dukung Ahok untuk berantas korupsi. Pak Presiden Prabowo yang terhormat, tolong jangan cuma bicara berantas koruptor, tolong buktikan. Ini saatnya Bapak tunjukkan pada seluruh rakyat Indonesia kalau Bapak pemimpin yang pemberani, pemimpin sejati. Terima kasih. Itu yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, ataupun yang paling utama, dia tidak memandang siapapun kita, apapun suku kita, agama kita. Tetapi ketika Ahok tahu kita menjadi korban dari pejabat korup, dia akan mati-matian melawan itu dengan penuh ketulusan, dan Ahok rela berkorban untuk apapun itu. Dengan kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih kepada Ahok
yang selalu menjadi garda terdepan. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.